Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sapri Lubis sebagai dosen dari mata kuliah IT-Preneurship. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami mengenai perkembangan produk, pekerjaan, hardware, dan software di bidang IT pada masa pandemi COVID-19. Adapun yang akan kami bahas pada kegiatan kali ini adalah kami akan membahas mengenai produk-produk, yaitu produk perkembangan pada bidang IT dan komunikasi. Kemudian kami akan membahas tentang pekerjaan, yaitu perkembangan pekerjaan-pekerjaan di bidang IT. Dan selanjutnya kami juga akan membahas hardware dan software, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak di bidang IT. Nah, sebelum memasuki konten-konten tersebut, saya akan mengenalkan yaitu anggota tim kami, yang terdiri dari Nurul Atikah, Muhammad Syahrizal, Dafa Alfitrah, dan saya sendiri Lira Safina. Nah, yang pertama yang akan kami bahas adalah produk-produk, yaitu produk-produk di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada masa pandemi COVID-19. Nah, salah satu contohnya adalah yang pertama di sini ada smartphone, yaitu smartphone ini merupakan alat komunikasi bagi para pelajar yang berada di rumah. Nah, adapun sisi IT dari smartphone ini adalah jaringannya, kemudian ada kamera, mikrofon, speaker, layar, atau LCD, kemudian juga terdapat RAM dan memori. Nah, untuk jenis-jenis smartphone ini juga sudah sangat banyak tersebar seperti yang kita gunakan sekarang, yaitu seperti Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Samsung, dan yang paling terkenal adalah Apple. Nah, selanjutnya juga ada laptop atau komputer, ya, yang mana laptop atau komputer ini merupakan perangkat lunak untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Apalagi pada pandemi COVID ini sangat berpengaruh laptop bagi perkuliahan maupun pekerjaan. Nah, yang dapat dimanfaatkan dari laptop atau komputer ini karena laptop dan komputer ini memiliki jaringan, kemudian LCD, keyboard, prosesor, RAM, ROM, mikrofon, dan speakernya. Begitulah perangkat lunak dan perangkat keras dari laptop atau komputer sendiri yang dapat membantu kinerja dari laptop atau komputer. Nah, contoh ataupun jenis-jenis laptop atau komputer ini sangat banyak yang kita gunakan. Biasanya itu ada Asus, HP, kemudian Apple, dan lain-lain. Nah, untuk produk-produk selanjutnya lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Syahrizal. Kepada Syahrizal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Lira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk yang berkembang pada masa pandemi. Produk yang berikutnya yaitu ada headphone. Mengingat tentang headphone itu berkaitan dengan kenyamanan dalam mendengarkan dan berbicara, merupakan faktor yang penting bagi beberapa pelajar maupun pekerja yang melakukan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah. Nah, perangkat yang mereka gunakan seperti smartphone ataupun laptop biasanya memiliki headphone atau speaker dan mikrofon bawaan yang memiliki memuaskan. Nah, itu beberapa pelajar maupun pekerja beli produk headphone dan sejenisnya untuk mencapai sebuah kenyamanan yang mereka inginkan dalam hal mendengar dan juga dalam hal berbicara. Nah, adapun teknologi yang digunakan pada produk headphone dan sejenisnya agar dapat menunjang kenyamanan pengguna, yaitu yang pertama ada teknologi mikrofon. Nah, yang digunakan sebagai media input dari suara pengguna agar dapat didengarkan oleh orang lain. Berikutnya juga ada dengan adanya teknologi speaker, yang dimana teknologi speaker ini sebagai media output dari berbagai suara, baik itu dari suara dari multimedia seperti musik, video, maupun suara dari pengguna lain. Nah, demi menciptakan kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas dari rumah, berbagai perusahaan terus berlomba-lomba untuk menghadirkan sebuah produk headphone dan sejenisnya dengan kualitas dan harga yang bersahabat. Nah, adapun beberapa perusahaan yang secara aktif memproduksi produk headphone dan sejenisnya yaitu ada perusahaan Logitech, Sony, Razer, dan Apple. Berikutnya ada produk webcam. Nah, webcam ini merupakan sebuah produk yang digunakan sebagai media untuk merepresentasikan penglihatan yang dilengkapi dengan kamera. Nah, pada produk seperti laptop, biasanya kamera bawaannya atau webcam bawaan itu
yang dihadirkan tidak cukup baik. Bahkan pada produk seperti komputer tidak dilengkapi dengan kamera bawaan dan harus membeli produk webcam secara terpisah. Nah, agar dapat berkomunikasi secara real time face to face. Nah, untuk itu webcam digunakan oleh pengguna agar dapat meningkatkan kualitas pandangan orang lain terhadap dirinya dalam virtual meeting atau pertemuan daring seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, adapun teknologi yang digunakan di balik sebuah webcam ini yaitu ada teknologi kamera, di mana kamera ini merupakan teknologi utama yang ditawarkan. Nah, webcam dengan resolusi kamera yang tinggi maka akan memiliki kualitas yang baik pula. Dan berikutnya ada teknologi AI atau kecerdasan buatan. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, produk sederhana seperti webcam sudah dilengkapi dan sudah terintegrasi dengan kecerdasan buatan yang biasanya itu diimplementasikan untuk mendeteksi motion atau gerakan dari pengguna webcam itu sendiri, dan dia akan memfokuskan dan mengikuti arah atau gerak si pengguna yang menjadi objek utamanya. Nah, dengan meningkatnya persaingan bisnis pada produk webcam ini membuat beberapa perusahaan terus meningkatkan teknologi webcam yang mereka tawarkan. Nah, ada beberapa perusahaan yang secara aktif terus meluncurkan produk inovatif webcam, yaitu ada perusahaan Logitech, Xiaomi, dan Rexus. Next. Nah, produk berikut itu ada layanan internet rumah. Nah, seperti yang kita tahu, semenjak pandemi kan berbagai aktivitas itu dilakukan di rumah. Jadi mulai bekerja dan sekolah itu dari rumah atau belajar dari rumah. Nah, hal tersebut itu membuat kebutuhan akan internet terus meningkat, dan hal tersebutlah yang membuat penjualan produk layanan internet rumah menjadi meningkat. Nah, layanan internet rumah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dinilai cenderung lebih murah daripada menggunakan paket kuota internet biasa. Karena mengingat kebutuhannya juga kebutuhan kuota internetnya juga pasti banyak, dan biasanya sebelum pandemi itu kalau kebutuhan internetnya itu kita hanya sedikit gitu. Dan ditambah lagi dengan berlangganan layanan internet rumah, seluruh penghuni rumah itu dapat menggunakan jaringan internet yang sama dalam waktu yang bersamaan pula, dan biasanya itu bersifat unlimited dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, bicara tentang layanan internet rumah, adapun teknologi yang digunakan di balik produk layanan internet rumah yaitu ada teknologi jaringan yang menjadi teknologi utama atau fondasi pada produk layanan internet rumah. Nah, setiap provider ini memiliki teknologi jaringan yang berbeda-beda ya. Umumnya biasanya itu menggunakan saat sekarang ini fiber optik untuk rumah yang berada di perkotaan. Ada juga yang masih menggunakan kabel LAN, dan untuk rumah yang berada di pedesaan biasanya itu menggunakan teknologi radio jaringan sebagai komunikasi 2 arah dari titik pusat atau provider yang menawarkan produk layanan internet rumah ke titik penerima atau rumah yang menerima jaringan internet tersebut. Kemudian berikutnya ada teknologi router, yaitu yang digunakan sebagai media untuk mengatur pembagian jaringan di rumah. Router biasanya digunakan sebagai perangkat untuk mengatur jaringan WiFi di rumah. Nah, dengan berbagai provider terus bersaing untuk meningkatkan dan menghadirkan layanan internet dengan kecepatan yang baik dan juga dengan harga yang murah, beberapa provider secara aktif meningkatkan pelayanannya itu yaitu salah satunya Telkom dengan produk IndiHome, baru ada Linknet, ada First Media, ada MNC Media dengan produk MNC Play, dan Biznet Network dengan produk Biznet Home. Produk berikutnya yaitu ada produk router. Nah, router merupakan sebuah produk teknologi komunikasi yang menjadi pendukung dalam instalasi pemasangan dengan layanan internet rumah. Seperti yang produk sebelumnya itu layanan internet rumah pastinya ada perangkat router di dalamnya. Nah, kalau produk layanan internet rumah itu meningkat, secara otomatis produk router juga akan penjualannya juga akan meningkat di pasaran. Nah, karena router itu dia bermanfaat untuk mengatur dan mengkonfigurasi lalu lintas jaringan yang terjadi pada setiap perangkat yang menggunakan jaringan layanan internet rumah. Nah, agar dapat melakukan pengaturan dan konfigurasi alur lalu lintas tersebut, maka produk router dilengkapi dengan teknologi yang pertama ada teknologi CPU atau Central Processing Unit,
yang berfungsi menjalankan instruksi atau perintah dalam operating system dan dalam mengontrol jaringan. Yang berikutnya ada teknologi RAM yang biasanya digunakan untuk fast switching change, packet quick, running configuration, dan juga memberi informasi terkait routing table. Kemudian teknologi berikutnya yaitu ada teknologi interface yang digunakan untuk menyambungkan koneksi keluar. Dan ada 3 jenis interface, yaitu ada LAN, WAN, dan juga auxiliary atau AUX. Nah, dengan meningkatnya permintaan router tersebut, beberapa perusahaan memproduksi produk router dan menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang terbaik. Adapun perusahaan tersebut seperti perusahaan Cisco, TP-Link, Tenda, dan Xiaomi. Next, untuk produk berikutnya. Nah, produk berikutnya yaitu ada modem WiFi. Nah, bagi sebagian orang, produk dengan tingkat praktis dan efektivitas yang tinggi merupakan sebuah produk yang sangat dibutuhkan gitu. Untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut, maka hadirlah sebuah produk pengganti layanan internet rumah, yaitu produk modem WiFi. Nah, kalau produk layanan internet rumah tadi kan hanya bisa stay di rumah, dan kita dapat menggunakannya jika hanya berada di rumah gitu. Sementara untuk produk modem WiFi ini dia lebih praktis dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk fungsi dan manfaat dari modem WiFi ini sama seperti layanan internet rumah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan jaringan internet agar dapat berkomunikasi secara lancar. Adapun teknologi di balik produk modem WiFi ini ada teknologi access point yang digunakan sebagai penghubung media yang menggunakan wireless. Kemudian ada teknologi repeater yang digunakan sebagai penguat sinyal digital, sehingga saat menerima sinyal maka kekuatan sinyal akan bertambah. Nah, repeater juga digunakan sebagai penghubung antar media yang berbeda asalkan metode aksesnya sama. Nah, dengan tingkat praktis yang dimiliki oleh produk modem WiFi tersebut, membuat produk tersebut diminati selama pandemi COVID-19 dan membuat beberapa perusahaan terus mengadakan produk-produk inovasi modem WiFi. Adapun beberapa perusahaan tersebut yaitu dari Telkomsel dengan produk Orbit, ada perusahaan Huawei, ada perusahaan TP-Link, dan ada perusahaan Smartfren dengan produk Andromax. Produk berikutnya yaitu ada produk operator retail. Nah, kebebasan pengguna dalam memilih kartu ponsel, menentukan kuota internet, dan memilih topping kuota internet merupakan sebuah kemudahan yang ditawarkan oleh produk operator digital. Nah, produk operator digital ini mulai diminati selama masa pandemi karena pengguna dapat dengan bebas memilih dan menentukan kuota internetnya yang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya. Nah, untuk mendukung kemudahan tersebut, produk operator digital memiliki teknologi di dalamnya, yaitu ada teknologi VCC yang digunakan untuk memberikan tegangan pada SIM card. Yang berikutnya ada teknologi GND atau ground yang merupakan lempengan berwarna kuning pada SIM card. Teknologi RAC yang digunakan untuk melakukan riset ulang dan chip yang terdapat pada VPP dan nantinya akan disinkronkan ulang. Nah, berikutnya ada teknologi CLK yang berfungsi dan berguna untuk menginputkan sinyal clock pada microchip yang ada pada chip SIM card tersebut dan bekerja mensinkronkan sinyal data saat terjadi proses upload dan download. Nah, yang terakhir yaitu ada teknologi input output yang melakukan proses input output antara SIM card dengan hardware yang digunakan oleh SIM card tersebut. Nah, di Indonesia sendiri belum banyak provider yang memiliki produk operator digital. Saat ini hanya terdapat 3 perusahaan yang memiliki produk operator digital, yaitu Telkomsel dengan produk Ayu, Smartfren dengan produk Switch, dan XL dengan produk Lite-On. Next. Nah, produk berikutnya yaitu ada dompet digital. Nah, selama pandemi COVID-19, berbagai aktivitas dilakukan dari rumah, termasuk juga berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dilakukan dari rumah. Nah, untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan penjual, maka sistem pembayaran dapat dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi dompet digital atau e-wallet. Nah, dengan adanya dompet digital tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara cashless atau tanpa uang tunai, sehingga dapat mengurangi resiko terpaparnya virus COVID-19. Nah, produk dompet digital memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya. Demi mencapai tujuan tersebut, digital memiliki beberapa teknologi di dalamnya, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ada teknologi keamanan, yang biasanya menjadi fundamental dari dompet digital karena tanpa adanya teknologi keamanan, pengguna tidak akan mempercayai produk dompet digital tersebut. Nah, teknologi keamanan yang biasanya digunakan yaitu menggunakan password, ada point-to-point encryption, ada tokenization, ada biometrics, ada authentication, ada one-time password atau OTP via SMS, dan juga ada security questions. Nah, teknologi berikutnya teknologi bahasa pemrograman, yaitu yang biasanya digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi inti dompet digital. Nah, berikutnya ada teknologi interface yang menjadi jembatan antara bahasa mesin dengan bahasa manusia agar dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan aplikasi dompet digital. Nah, produk dompet digital semakin menunjukkan peningkatannya karena hal tersebutlah yang membuat perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan produk tersebut. Adapun beberapa perusahaan yang memiliki produk dompet digital yang saat ini paling populer di Indonesia yaitu ada Gojek dengan produknya yaitu GoPay, ada Elang Sejahtera Mandiri dengan produk Dana, ada Visionet Internasional dengan produk OVO, dan juga ada Telkomsel dengan produk Link Aja. Nah, produk yang terakhir ini yang akan saya jelaskan yaitu produk layanan streaming film atau series. Nah, kebiasaan baru yang dijalani oleh masyarakat selama pandemi COVID-19 tentunya akan membuat bosan dan jenuh jika berada di rumah terus. Berbagai tempat hiburan seperti tempat wisata, mal, dan bioskop juga tidak dapat beroperasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat selama pandemi, ketertarikan terhadap produk layanan streaming film menjadi meningkat. Nah, produk layanan streaming film atau movie, series, dan TV series menjadi produk hiburan yang paling diminati masyarakat selama pandemi. Nah, untuk dapat mengatasi kebosanan masyarakat, produk layanan streaming film memiliki teknologi yang mumpuni. Adapun teknologi di balik produk tersebut yaitu ada teknologi bahasa pemrograman yang digunakan sebagai teknologi utama untuk membangun platform atau aplikasi layanan streaming film. Yang kedua ada teknologi kecerdasan buatan yang diterapkan pada produk layanan streaming film agar dapat memberikan rekomendasi film atau serial yang sesuai dengan kesukaan penonton berdasarkan film atau serial yang telah ditonton sebelumnya. Berikutnya ada teknologi media player yang diterapkan pada produk layanan streaming agar film atau serial dapat diputar secara lancar tanpa terjadinya kendala. Dan yang terakhir ada teknologi cloud computing yang digunakan untuk menyimpan data-data film dan serial secara cloud atau secara awan agar dapat lebih cepat diakses oleh pengguna. Dengan permintaan produk layanan streaming yang semakin meningkat, baik itu layanan streaming internasional maupun yang layanan streaming nasional, perusahaan secara aktif mengembangkan layanan produk yaitu seperti perusahaan Netflix dengan produknya yaitu Netflix, ada The Walt Disney Company dengan produknya yaitu Disney Plus Hotstar, ada Amazon dengan produknya Prime Video, ada Tencent dengan produknya yaitu WeTV, dan juga untuk di Indonesia ada Telkomsel dengan produknya Maxstream. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang berkembang pada masa pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dava Alfitra. Baik, terima kasih Syahrizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan apa saja yang berkembang dan dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Langsung kita masuk ke pekerjaan yang pertama, yaitu software engineer. Jadi software engineer ini mempunyai tugas yang lebih luas dari sekedar menulis coding dalam program. Pekerjaan ini harus bertugas melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, dan juga memvalidasi rancangan perangkat lunak. Tugas dari software engineer ini yaitu melakukan tugas-tugas programmer, yaitu sistem analis, dan sebagai tugas software quality assurance engineer. Adapun juga skill yang harus dimiliki oleh seorang software engineer, yaitu pemahamannya tentang algoritma, tentang artificial intelligence atau AI, dan juga penguasaan bahasa asing. Dan hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang IT ini memiliki software engineer, salah satunya ialah Microsoft. Selanjutnya kita masuk pekerjaan yang kedua yaitu UI designer. Jadi desainer menjadi salah satu pekerjaan yang di tengah pandemi ini yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk menjadi seorang UI designer, kita bisa berkuliah di jurusan yang berkaitan dengan ilmu komputer dan teknologi. Adapun tugas dari UI designer ini yaitu mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, dan juga tulisan. Dan ada juga skill yang harus dimiliki oleh seorang UI designer, yaitu harus bisa dalam meriset, menganalisis, memvisualisasi, dan mendesain, dan juga literasi.
Adapun perusahaan yang bergerak di bidang F&B yang menggunakan UI designer yaitu For Coffee. Selanjutnya UX designer. Jadi UX designer ini bertugas untuk membuat aplikasi ataupun situs yang mudah digunakan oleh pengguna, yang terlihat keren, bagus, namun simple. Adapun tugas dari seorang UX designer yaitu menampilkan interface dengan keseragaman yang baik dari segi warna, jenis huruf, gambar, animasi, dan lainnya. Dan skill yang harus dimiliki oleh seorang UX designer ialah kemampuannya dalam riset, kemampuannya dalam melakukan analisis, dan juga pengetahuannya dalam pemrograman. Dan perusahaan dengan UX yang baik, salah satunya di Indonesia ialah Gojek. Selanjutnya ialah data analis. Jadi seorang data analis ini bertanggung jawab dalam menerjemahkan angka-angka menjadi laporan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh manajemen. Adapun tugas dari seorang data analis yaitu menafsirkan data, menganalisa hasil menggunakan teknik statistik, dan memberikan laporan yang sedang berjalan. Dan ada juga skill yang harus dimiliki oleh seorang data analis, itu pengetahuannya dalam dan pengalaman yang kuat dengan paket pelaporan, business objects, database, itu SQL, dan lain-lain, pemrograman, contohnya itu XML, JavaScript, atau kerangka ETL. Dan perusahaan yang membutuhkan seorang data analis, contohnya ialah perusahaan pengembangan perangkat lunak, perusahaan telekomunikasi, organisasi sektor publik, perguruan tinggi dan universitas, perusahaan farmasi, dan perusahaan di bidang manufaktur. Selanjutnya, yaitu UX Researcher. Pekerjaan ini berfokus pada riset target, pasar, dan mengetahui keinginan mereka untuk memberikan insight yang realistis pada keseluruhan proses desain. Adapun tugas dari seorang UX Researcher yaitu secara sistematis mengumpulkan data dan informasi dalam mengenai kebutuhan dari pengguna. Dan ada juga skill yang harus dimiliki oleh seorang UX Researcher, yaitu mampu mengolah data dan menganalisis, mengerti proses, design thinking, mampu melakukan presentasi mengenai hasil olahan data. Seorang UX Researcher ini merupakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan di masa COVID-19 ini, di mana perusahaan yang membutuhkannya ialah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif digital. Selanjutnya ialah IT support. Jadi pekerjaan ini paling banyak dicari saat masa WFH, terutama bagi perusahaan yang memberikan fasilitas kerja seperti laptop kepada karyawannya. Pasalnya saat WFH karyawan tidak bisa menemukan banyak kendala di sistem barunya. Oleh karena itu bagi karyawan yang masih beradaptasi dengan sistem, IT support sangat dibutuhkan. Tugas dari IT support yaitu melakukan pembersihan komputer saat ada komputer yang terinfeksi virus, dan merangkai kabel data bersama dengan jaringan. Dan skill yang harus dimiliki yaitu mampu bekerja dengan analis cepat dan tepat saat ada keluhan dari user mengenai komputer, paham mengenai komponen hardware komputer, dan dapat merakitnya. Dan perusahaan yang membutuhkan IT support ialah perusahaan di bidang konsultan manajemen. Selanjutnya next, yaitu business intelligence. Jadi seorang business intelligence akan banyak berurusan dengan big data dan data mining. Ia akan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Adapun tugas seorang business intelligence yaitu mengembangkan bisnis perusahaan dan menghasilkan profit dari insight hasil data yang telah dianalisisnya. Dan skillnya yang harus dikuasai ialah pemahaman tentang data warehouse seperti online transaction processing atau disingkat OLTP, dan online analytical processing atau disingkat OLAP. Dan banyak perusahaan yang membutuhkan business intelligence, salah satunya ialah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Selanjutnya yaitu security analyst. Jadi tugas dari security analyst ini melakukan analisis terkait pengembangan sistem dan jaringan keamanan suatu perusahaan. Ia harus mampu mencegah, menghentikan, dan memulihkan segala akibat yang terjadi dari pencurian data. Saat work from home ini, hampir semua pekerjaan dilakukan secara online
Oleh karena itu, cyber security harus diperhatikan oleh perusahaan. Dan tugasnya yaitu mengembangkan prosedur atau SOP keamanan informasi perusahaan dan memberikan laporan terkait kondisi keamanan data dari perusahaannya. Selanjutnya, skillnya yang harus dimiliki oleh seorang security analyst yaitu memonitor permasalahan teknologi, mengganti dan menginstal software pendukung keamanan, dan melakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat. Dan hampir semua perusahaan harus memiliki security analyst untuk menjaga data yang ada pada perusahaan. Salah satu contoh perusahaannya yang memiliki security analyst ialah Google. Selanjutnya ialah web developer. Jadi web developer adalah peran yang memungkinkan untuk membuat sebuah situs. Mereka tahu bagaimana cara membuat situs dari nol, menulis kode apabila dibutuhkan, dan memastikan apa yang diinginkan pengguna di dalam situs yang dilakukan. Tugas dari seorang developer ialah membuat situs, membuat perencanaan situs, dan membuat pengetesan dari situs. Skill yang harus dikuasai oleh web developer ialah bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua ialah problem solving, dan yang ketiga ialah Sketch dan Photoshop. Dan semua perusahaan yang bergerak di bidang IT pasti memiliki web developer, dan salah satu perusahaan yang membutuhkan web developer ialah DeviantArt. Selanjutnya ialah sistem analis. Jadi, sistem analis ini merupakan salah satu profesi di bidang teknologi yang berperan dalam bidang pengembangan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah infrastruktur teknologi perusahaan digital. Biasanya sistem analis bekerja di dalam perusahaan, institusi maupun sebagai klien independen. Adapun tugas dari seorang sistem analis ialah membahas kebutuhan klien dan pengguna, mengidentifikasi pengguna, mengidentifikasi kerentanan atau area dengan kinerja buruk, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akurasi. Dan skill yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis ialah Microsoft Office, SQL, System Administration, bahasa pemrograman, dan juga aplikasi. Dan contoh perusahaan yang membutuhkan seorang sistem analis ialah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan. Sekian dari saya, selanjutnya untuk materi hardware dan software akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai materi hardware dan software yang berkembang dan dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama kita akan membahas mengenai hardware. Hardware yang pertama yaitu gelang pintar. Nah, gelang pintar ini itu dirancang untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur badan yang secara real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Dengan dukungan sistem Global Positioning System yang sering kita ketahui GPS, artinya gelang ini dapat mengintegrasi melalui smartphone yang telah terhubung dengan aplikasi untuk memonitor kondisi kesehatan penggunanya. Untuk manfaatnya sendiri, manfaatnya itu yaitu untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur badan secara langsung atau real time, sehingga kita mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Nah, untuk contoh perusahaannya itu adalah perusahaan untuk pusat kebugaran atau gym. Lalu untuk hardware yang kedua itu ada thermal scanner. Nah, untuk thermal scanner ini merupakan alat untuk mengetahui suhu pada sebuah objek dengan menggunakan teknologi VPA atau Focal Plane Array sebagai detektor yang akan menerima sinyal inframerah. Lalu alat ini berupa kamera yang nantinya akan mendeteksi suhu dengan menghasilkan output berupa cahaya yang berwarna-warni. Scanner ini sudah dipasang beberapa bandara maupun pengunjung mal. Nah, untuk manfaatnya itu, dia memantau suhu tubuh sebagai salah satu langkah antisipasi guna mendeteksi adanya indikasi virus. Untuk perusahaan yang menggunakannya itu, ada bandara maupun mal. Nah, untuk yang ketiga ada artificial intelligence atau yang kita sering kenal kecerdasan buatan. Nah, untuk kecerdasan buatan ini tuh dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus COVID-19. Namun untuk membantu dalam hal diagnosa perlu menggunakan perhitungan algoritma dengan melakukan analisa lewat CT scan.
Seperti misalnya di Cina, teknologi kecerdasan buatan ini membantu para tenaga medis dalam melakukan identifikasi untuk membedakan hasil scan pneumonia. Nah, untuk kecerdasan buatan ini juga mengklaim mempunyai tingkat akurasi sampai dengan 90%. Perusahaan asal Israel, yaitu Coresight AI, juga mengembangkan teknologi pemindai wajah. Berbeda dengan pemindai wajah yang pada umumnya, teknologi yang dikembangkan Coresight AI dapat mendeteksi meski tengah menggunakan masker atau penutup wajah lainnya. Nah, untuk manfaat dari artificial intelligence ini adalah untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus dan membantu diagnosa dengan CT scan. Nah, perusahaan yang membutuhkannya itu adalah perusahaan asal Israel, yaitu Coresight AI. Lanjut kita ke software. Untuk software yang pertama adalah 3D printing teknologi. 3D printing teknologi ini salah satu bukan yang hal baru, beberapa menggunakannya untuk menciptakan barang cepat dan mudah. Namun untuk dunia medis, hal ini menjadi inovasi untuk memproduksi alat pelindung diri atau APD maupun alat kesehatan lain yang sulit didapat. Salah satunya berasal dari Spanyol. Coronavirus Makers menyediakan jasa cetak 3D untuk membantu memproduksi masker hingga ventilator mekanis yang dapat digunakan untuk gejala lebih ringan. Selain Coronavirus Makers, ada pula startup asal Italia bernama The Fab Lab yang menciptakan komponen berupa katup untuk menghubungkan respirator ke masker oksigen. Nah, untuk manfaatnya itu lebih tepatnya untuk menciptakan barang seperti APD, masker, dan alat-alat medis lainnya dengan cepat dan mudah. Perusahaan yang membutuhkan yang seperti dibilang tadi, ada Corona Makers dan ada The Fab Lab yang mereka memproduksi masker dan APD. Lalu untuk software yang kedua adalah telemedicine. Nah, telemedicine ini di Indonesia salah satunya yang cukup terkenal adalah aplikasi Halodoc. Aplikasi ini menjadi alternatif ketika seseorang tidak dapat mengunjungi dokter secara langsung atau menginginkan penanganan yang cepat dan mudah. Awal mulanya hal seperti ini itu tidak begitu marak. Namun, semenjak kasus COVID-19 yang menuntut masyarakat untuk physical distancing maupun social distancing, ini menjadi solusi yang cukup baik. Lalu untuk manfaatnya itu, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara jauh tanpa harus datang langsung ke kliniknya atau ke rumah sakit. Nah, untuk perusahaannya sendiri adalah perusahaan aplikasi Halodoc dan Alodokter. Lalu untuk software yang terakhir adalah smartphone tracking. Ponsel pintar menjadi teknologi yang dekat dengan masyarakat modern dan nyatanya dapat membantu medis. Melalui smartphone tracking, baik pemerintah maupun masyarakat dapat memantau siapa saja yang bepergian ke lokasi tertentu dan memastikan kepadatan lokasi untuk physical distancing. Salah satu negara yang menerapkan ini adalah Singapura. Mereka menggunakan teknologi Bluetooth dan sinyal nirkabel untuk melacak pengguna di suatu lokasi. Untuk manfaatnya sendiri, dari si smartphone tracking ini adalah menghindari keramaian dan social distancing karena dapat memantau siapa saja yang bepergian ke lokasi tersebut. Nah, perusahaan yang membutuhkannya itu adalah aplikasi Peduli Lindungi, di mana mereka juga bisa memantau lokasi penggunanya. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Kami rasa demikian hasil presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kami maupun bagi yang mendengarkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok 4.